Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, kesempatan perdana ini saya mendapatkan sebuah Samsung LED 32 inch ya TV. Di sini dia datang keadaan mati total dan sudah bisa kita tebak apakah penyebabnya. Mungkin ya nggak mungkin sih, ya sudah pasti ini regulatornya tidak bekerja, power supply-nya tidak bekerja. Dan udah bongkar. Biasanya kasus semacam ini seperti biasa saya melakukan pengecekan awalnya dari yang paling dekat dengan sumber tegangan, terdekat dari PLN sebelum ke alat ini kan melalui kabel. Kita cek kabelnya karena dia mati total. Kita cek kabelnya apakah ada yang terganggu. Di sini ya masih bergerak semua ya, tanda-tanda kabel ini tidak ada masalah ya. Ya tidak ada masalah, kita abaikan dulu kabelnya. Kita menuju ke PCB ya, kita menuju ke PCB power supply-nya. Apakah power supply itu? Ya power supply. Pengubah tegangan bolak-balik AC menjadi tegangan searah ya, atau kita sebut DC. Dari ujung, dari kedua pin dari jalur PLN ada fuse ya, fuse atau pengaman yang berisi kawat halus. Ini akan putus dia jika ada arus berlebih atau terjadinya hubungan pendek. Dalam bahasa elektronya disebut short circuit, atau kalau di bahasa Ponorogonya konslet. Kayak yang ngocehin konslet ini. Ya, sudah kita tes fuse-nya, keadaan bagus. Setelah ini menuju ke ini apa ini ya? Ada trafo induktor ya. Kita cek di sini ya. Kaki-kakinya bagus, nggak ada solderan yang retak. Ciri fisik komponennya juga masih bagus dan hasilnya juga masih, hasil multitester juga menunjukkan hasil yang bagus. Kemudian setelah ini kita urut lagi menuju apa ya, ke kiprok ya, kiprok ya, kaki 4 ini kita ukur 4 kali pengukurannya, 2 kali bolak-balik, terus 2 kali bolak-balik lagi. Kita ukur yang sebelah sini tidak bergerak, kita balik harus bergerak ya. Kemudian 2 kaki yang lain bergerak, kita balik, harusnya tidak bergerak ya. Ini masih bagus juga, ini masih sehat ini. Kemudian kita urut lagi ya jalurnya. Dia menuju ke MOSFET ya, kaki 3 iya ini ke MOSFET ya. Kita tidak usah mencari kaki mana gitu ya. Kalau saya biasanya langsung saja ukur di masing-masing kaki. Kemudian harus kita dapatkan jarum avometer menunjukkan di angka tertentu dan tidak boleh mentok. Kalau sampai mentok berarti MOSFET-nya minta dicabut. Ini harusnya menunjukkan angka tertentu, harus tidak mentok. Dan andai kata suatu saat teman-teman mendapati hasil tester ini hampir mentok, maka sebaiknya diganti saja ya. Kalau
kalau nggak yakin. Daripada ragu-ragu, diganti saja. Iya, ini kita dapat ya. Kita dapatkan hasil ukur jarum menunjukkan angka tertentu dan tidak mentok. Dan bisa dibilang ini masih bagus ya. Walaupun kita ngukurnya dalam tidak keadaan terbuka ya, atau artinya tidak dalam komponen dicabut. Kemudian ini menuju ke trafonya. Yang ini kita lihat dulu. Wah, yang ini masih cantik juga ya trafonya. Kalau yang tadi yang pertama tadi yang kecil cantik, yang ini kebalik ya. Yang tadi cantik, yang ini ganteng gitu ya. Lambo sak surma wis. Kita ukur dioda penyearah yang kedua ya, di setelah dioda yang ditekan di bagian sekunder yang menuju output. Satu dioda kok jalan semua ya bolak-balik, kayaknya patut dicurigai dia ini teroris ini. Coba kita cek sebagai perbandingan, yang ini yang satu jalan, yang satu enggak, meskipun dia dalam pengetesan kita lakukan masih terhubung dengan komponen lain, dia bergerak. Satu kali pengukuran lagi tidak bergerak, tapi yang di dioda bagian sekunder tadi semuanya bergerak, dan itu patut sekali untuk dicurigai. Mari kita cabut saja kakinya. Untuk meyakinkan, kita cek dalam keadaan kaki tidak tersolder ya, agar lebih yakin apakah dua-duanya ini sudah meninggal dunia ataupun masih sakit parah gitu. Apakah dua-duanya atau cuma satu? Kita harus lepas salah satu kakinya, karena ini ujung katoda yang satu dengan yang lain ini tersambung ya, artinya dua dioda di jalur yang sama. Kita cabut dulu. Ayo teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe ya, dan kunjungi juga channel saya yang lama. Lihat klik di pojok atas ya, di sini ini ya, di sini ya. Saya kira sudah cukup mudah untuk mengetes komponen ini satu persatu ya, tentunya agar kita yakin benar. Kita coba ini yang bergerak, kita balik, harusnya tidak bergerak tapi bergerak. Oh ya, ternyata dia sakit. Ini yang satunya bergerak, satunya tidak bergerak ya. Ini normal, ini berarti yang si dia nih biang keroknya ya, terorisnya ini. Kita evakuasi dulu biang keroknya ini. Karena saya tidak punya, ini saya lepaskan di mesin bekas mesin TV ya, untuk mencoba ya. Ya besok diganti yang baru ya, kalau sudah mau dirapiin. Cek satunya. Ya, masih bisa dipakai ini. Langsung kita tanam barang bekas berkualitas. Nah, ada barang bekas berkualitas.
mimpi kali ya, ngipi lor, ngipi. Tapi yang penting masih berfungsi ya buat nyoba. Dan nanti akan langsung kita coba ya. Siapa tahu sampai di sini sudah ada tanda-tanda kehidupan, mungkin sudah mau bekerja lagi si power supply-nya ini. Sambil kita periksa jangan sampai ada short circuit karena timah-timah bekas sedotan tadi mungkin, ataupun mungkin korosi ya. Nggak ada korosi nih, masih bersih ini. Kita pasang kembali, kita solder ulang. Pastikan sekali lagi apakah sudah benar-benar aman. Dan mari kita antarkan dia ke singgasananya ya, di sini ya. Dan kita harus ekstra hati-hati dan sangat jeli dan teliti tentunya ya, karena jangan sampai terjadi kerusakan lain ya yang diakibatkan karena ketidakhati-hatian kita dalam meletakkan ini ya. Kita pasang baut beberapa dulu ya biar nggak bergerak. Sudah kita kembalikan soket-soketnya, kita pastikan sudah tidak ada pergerakan ya. Baru kita pasang bautnya. Oh iya, mungkin kalau dari teman-teman semua mungkin punya barang yang mati total ya, TV LED ya, yang area Ponorogo Madiun, silahkan komentar ya, yang mau dijual maksudnya, yang mau dijual daripada di gudang ya, jadi tempat pesta para tikus-tikus kantor. Lebih baik biar saya yang rawat aja ya, gimana? Komentar ya. Aduh. Teman-teman, kita coba apakah sudah ada tanda-tanda. Ya, kayaknya sudah ada tanda-tanda kehidupan ini. Ada indikatornya sudah menyala merah ya. Tinggal kita coba, tapi kayaknya belum nyala ini, belum nyala, lampunya belum nyala ya. Apakah ini masih gelap? Apakah sudah? Oh, masih gelap gulita ya, masih mendung teman-teman. Kita coba nyalain lagi. Apakah ini standby? Maksudnya standby belum start pakai remote atau memang belum optimal?